Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat malam berkah dalam. Selamat malam berkah dalam. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan karunia-Nya kita dapat berkumpul kembali di tempat Ibu Mariono dalam keadaan yang baik dan sehat semuanya. Pada malam hari ini ibadat memulai peringatan hari ke-6 saudara kita Bapak Fransiskus Asisi Mariono yang telah kembali ke rumah Bapa. Dan pada malam hari ini ibadat memulai akan dipimpin oleh Bapak Antonius Jatmiko. Sebelum kita memulai ibadat, marilah kita berdoa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu Surga, bersukacitalah. Haleluya. Sebab Ia yang sudi Engkau kandung. Haleluya. Telah bangkit seperti yang disabdakannya. Haleluya. Berdoa kami pada Allah. Haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah Perawan Maria. Haleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit. Haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon bergerak kami bersukacita dalam kehidupan Engkau bersama budaya Perawan Maria. Ini Kristus Tuhan kami. Amin. Fransiskus Asisi Mariono. Kita bagi tugas nanti Rosario lagu-lagu Bu Erna. Untuk hari ini temanya adalah anak manusia datang pada saat yang tidak disangka-sangka. Untuk mengawalinya kita buka dengan lagu pembukaan. Lagu pembuka halaman 92, kita nyanyikan bait 1 dan bait 2. Halaman 92. Kita mulai. Pujilah Tuhan, hai umat beriman, mari bernyanyi dan mengucap syukur, persembahkanlah di altar yang luhur kurban pujian. Di ufuk langit surya sudah terbit, menghalau kabut dan gelap gulita. Dilambangkannya Kristus Tuhan kita yang telah bangkit. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, pada pertemuan yang ke-6 ini, sekali lagi kita ingin mendalami misteri Allah tentang kapan datangnya maut. Lewat sabdanya yang akan kita dengarkan dan kita renungkan bersama. Kita juga mendoakan bagi saudara kita Bapak Fransiskus Asisi Mariono yang telah dipanggil menghadap Allah
serta sanak keluarga yang masih berjuang di dunia ini. Semoga Tuhan selalu mempersatukan kita semua. Marilah kita hening sejenak agar hati kita lebih terarah kepadanya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan perbuatan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Sang Bapa Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang Maha Kasih, 6 hari berturut-turut kami merenungkan sabda-Mu. Setiap mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu, kami merasa dekat dengan Dikau. Tapi karena tumpulnya hati ini, seringkali kami terbenam dalam kesibukan dunia. Sebenarnya, apabila kami menyadari sabda-Mu selalu menyertai hidup ini di hati kami masing-masing dalam peristiwa sehari-hari, termasuk peristiwa kematian saudara kami, Bapak Fransiskus Assisi Mariano yang 6 hari yang lalu. Semakin sering kami mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu, hidup kami semakin siap menerima kenyataan hidup ini. Maka terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, dengan pantra Yesus Kristus, Tuhan, Putra-Mu dan Tuhan kami. Amin. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita. Pembacaan dari Injil Yesus Kristus karangan Santo Lukas. Hendaklah pinggangmu tetap terikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, pesan bacaan hari ini sangat jelas. Pesannya yaitu supaya kita berjaga. Hidup mati adalah milik Tuhan, hak prerogatif Tuhan. Kapan Tuhan datang pada kita masing-masing tidak ada yang tahu, itu hak prerogatif Tuhan. Maka ini juga dikatakan berbahagialah kita manusia yang didapati Tuhan, atau Tuhan datang pada kita pada saat kita berjaga. Maksudnya berjaga yaitu kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Memang kita menyadari bahwa kondisi kehidupan, tantangan kehidupan saat ini tidaklah mudah. Kemewahan dunia, kemewahan harta benda bisa membuai kita. Demikian juga permasalahan kehidupan kita, tantangan kehidupan kita juga bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Tentunya kita sebagai manusia yang lemah, kita tidak akan mampu untuk bertahan hidup yang baik, hidup yang benar jika hanya mengadakan usaha dan kemampuan kita sendiri. Kita butuh bantuan Roh Kudus untuk memberikan kekuatan pada kita. Seperti ada doa yang sangat bagus yang nanti kita juga doakan, doa mohon tuju pada Roh Kudus, terutama yang ini, yang doa mohon pengenalan akan Allah. Dalam ini dikatakan bahwa kita minta diajari untuk mengetahui bahwa segala sesuatu yang ada di dunia sifatnya sementara saja. Kita juga mohon bimbingan agar tidak terbuai oleh kemewahan atau kemegahan duniawi. Juga mohon bimbingan agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan Tuhan. Pada hari ini kita memperingati 6 hari yang lalu
saudara kita Bapak Fransiskus Assisi Mariono menghadap Tuhan, tentunya kita meyakini bahwa sepanjang hidupnya Bapak Mariono juga sudah berusaha mengikat pinggangnya tetap terikat dan pelitanya tetap menyala. Namun menyadari bahwa Bapak Mariono juga punya kelemahan, punya kedosaan dalam kehidupannya, maka pada saat ini kita bersama keluarga juga berdoa semoga Allah yang Maha Rahim berkenan mengampuni segala dosa kesalahan Bapak Mariono, sehingga Bapak Mariono termasuk orang yang berbahagia, jiwa yang berbahagia karena boleh bersama Tuhan dalam kehidupan kekal. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Kita lanjutkan dengan doa-doa permohonan. Saudara-saudari yang terkasih, hidup mati seorang adalah misteri Tuhan. Pikiran kita tidak akan bisa menemukan apapun. Hanya iman dapat merasakan bahwa misteri ini itu demi kebaikan semua. Maka marilah kita memanjatkan doa-doa kepadanya. Ya Tuhan, Allah segala makhluk yang hidup dan mati, saudara kami Bapak Fransiskus Assisi Mariono yang telah Engkau panggil 6 hari yang lalu telah sampai tujuanmu menghadapmu. Semoga persiapan-persiapan yang dilakukan ketika hidupnya di dunia Engkau terima, sehingga saudara kami dapat hidup lebih tentram di pangkuanmu. Kami mohon. Bapa, keluarga yang ditinggalkan saudara kami Bapak Fransiskus Assisi Mariono, semoga dapat memahami misteri hidupmu dengan imannya, sehingga tidak larut dalam kedukaan, tetapi kembali menemukan kekuatannya untuk dapat melaksanakan tugas panggilannya sedia kala. Kami mohon. Bagi kita semua yang bersatu dalam doa ini, ya Bapa, semoga kami dapat selalu menyiapkan diri dengan pinggang tetap terikat dan pelita tetap menyala. Kami mohon. Semoga saudara-saudara kami yang lebih-lebih yang seiman dengan kami, Engkau terangi dengan Roh-Mu, agar tidak menyia-nyiakan usianya dalam mengarungi hidup ini. Kami mohon. Kami persilakan.